Assalamualaikum everybody. Apa yang kalian pikirkan tentang DKI Jakarta? Sudah pasti kalian akan menyebutkan bahwa termasuk dari ibu kota Indonesia. Yap, benar. Dan DKI Jakarta juga memiliki monumen nasional atau Monas yang bentuknya sangat indah, megah, dan terdapat emas di atas puncaknya. Nah, kalian tahu nggak kalau itu termasuk descriptive text? Ya, betul, descriptive text. Teks yang menggambarkan tentang suatu tempat, benda, orang, dan hewan, dan kondisinya juga termasuk dalam descriptive text. Oke, materi descriptive text kali ini itu tuh gampang banget. Yang akan Miss Rina jelaskan tentang pengertiannya, tujuan, dan struktur dari descriptive text. So, kalian harus simak ya. Check it out. Hai, welcome to English class bersama saya, Miss Rina. Seperti biasa, pembelajaran jarak jauh, Miss akan memantau kalian lewat laptop. Sebelum kita mulai, kalian harus prepare dulu nih. Alat tulis, buku catatan, dan buku bahasa Inggris yang mendukung kalian untuk belajar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Let's pray together. Amin. Oke, waktunya belajar. Check it out. Descriptive text. Descriptive text is a text that contains the description of an object, which is an animal, place, people, things, and etc. Jadi intinya, descriptive text adalah teks yang berisi gambaran umum tentang suatu objek. Nah, jadi seperti teks yang Miss Rina tadi sebutkan tentang DKI Jakarta itu adalah termasuk dalam descriptive text yang menjelaskan tentang tempat. Purpose. Communicative purpose of descriptive text is to describe particular participant. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek khusus. Generic structure of descriptive text. When writing the descriptive text, there are some general structure. Actually, not mandatory for our thing to be true. There are many. The first, identification. Content about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. The second, description. Content a description of something such as animals, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. Jadi, ketika kita ingin membuat descriptive text, itu punya aturan tersendiri mengenai strukturnya. Ada dua struktur tentang descriptive text. Yang pertama itu adalah identification. Bagian ini terletak pada paragraf pertama, yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin kita deskripsikan. Nah, identification di sini itu berfungsi untuk memperkenalkan kepada para pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan sebelum kita memberitahu tentang lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Dan yang kedua adalah description. Bagian ini terletak pada paragraf kedua dan paragraf selanjutnya, di mana berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang sudah kamu kenalkan kepada para pembaca pada paragraf pertama. And the next language feature of descriptive text. First, specific participant. Has a certain object isn't common and unique or only one, yaitu memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum dan unik, jadi hanya satu ya. Misalnya Tanjung Setia Beach, my house, Borobudur Temple, my parent. The second, using adjective atau kata sifat untuk memperjelas noun dari kata benda tertentu. Misalnya a beautiful beach, a handsome man, famous place in Jepara, and etc.
The third, using a simple present tense. Pola yang digunakan adalah simple present tense karena menceritakan fakta dari objek yang akan kita deskripsikan. And the last is action verb. Terdapat kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan atau aktivitas yang bisa dilihatnya. Misalnya, run, sleep, walk, eat, and etc. Wow, gampang banget ya materi tentang deskriptif itu. Nah, sekarang Miss Rina akan berikan salah satu teks tentang deskriptif, yaitu tentang Borobudur. Kita analisis bareng-bareng ya. Bisa kalian lihat nih, judulnya itu adalah Borobudur. Nah, identification-nya itu adalah ada pada paragraf pertama. Dari Borobudur is a Hindu bla 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 until Central Java, Indonesia. Pada paragraf kedua, ketiga, itu disebut description. Sampai di sini kalian paham ya, mana identification, mana description, mana judul teks. Oke, kita lihat contoh-contoh berikut ini yang akan Miss Rina berikan.